لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل. وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 sifat. Waba'du, dan sesudahnya, sesudah pengarang menjelaskan tentang basmalah, menjelaskan tentang alhamdulillah dan salawat, lalu beliau mengatakan fa'lam, ketahuilah, biwujubil ma'rifah min wajibin lillahi 20 sifat. Wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah min wajibin lillahi 20 sifat. Ketahuilah bahwa wajib mengenal di antara sifat yang wajib bagi Allah ada 20. Fa'lam biwujubil ma'rifah. Yang pertama, kita wajib ma'rifah, wajib mengenal Allah. Awwaluddin ma'rifatullah. Pertama kali agama itu, dasar agama itu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Makanya ada seorang sahabat pernah berkata, sebagaimana disebutkan dalam kitab Ad-Durrul Masun, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawiratun ta'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an thumma ta'allamna al-Qur'an fazdadna bihi imana. Kata beliau, dulu sewaktu kami kecil, ketika usia kami mendekati masa balik, masa remaja, kami belajar iman terlebih dahulu kepada Nabi sebelum kami belajar Al-Quran. Yang pertama kali kami belajar kepada Nabi, kata sahabat, adalah al-iman, belajar tentang iman, ma'rifatullah, mengenal Allah. Setelah diajari tauhid, diajari iman, diajari ma'rifat, diajari mengenal Allah dengan baik, summa ta'allamna al-Quran, kemudian barulah kami belajar Al-Quran. Jadi para sahabat itu dididik pertama kali dengan iman, dengan tauhid. Nah, setelah kami belajar tauhid, lalu kami belajar Al-Quran, fazdadna bihi imana. Dengan begitu iman kami semakin bertambah, sehingga tidak salah lagi dalam memahami ayat. Kita salah dalam memahami ayat karena sebelumnya akidah kita belum mantap. Kenapa orang salah memahami yadullahi fawqa aydihim, diartikan Allah itu punya tangan? Karena sebelum belajar Al-Quran akidahnya belum mantap. Kenapa orang salah memahami Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa? Dia meyakini Allah bersemayam di atas aras, karena sebelum belajar Al-Quran imannya belum mantap. Maka orang yang mantap imannya terlebih dahulu akan tidak gagal paham dalam memahami Al-Quran. Jadi ilmu yang pertama kali wajib dipelajari adalah ilmu mengenal Allah. Al-Imam Abdul Ghani An-Nablus pernah mengatakan, ma'rifatullahi 'alaika tuftarad bi annahu la jawharun wa la 'arad. Mengenal Allah wajib bagi kamu, bahwasanya Allah itu bukan benda dan juga bukan sifat benda. Allah itu bukan benda. Benda itu ada dua. Ada yang disebut dengan katif, ada yang disebut dengan latif. Latif itu benda ma la yuqbadu bil yad,
yang tidak bisa digenggam oleh tangan, itu namanya benda latif, atau biasa kita menerjemahkan benda yang halus. Apa contohnya? Cahaya. Cahaya itu ada, tapi nggak bisa dipegang. Angin tidak bisa dipegang. Itu masuk benda yang halus ataupun yang lembut. Ada benda itu kasih ma yuqbadu bil yad, benda yang bisa digenggam, dipegang. Apa contohnya? Kita, bangunan, itu semua bisa dipegang. Allah bukan benda yang halus, juga bukan benda yang kasar. Wala arad, dan Allah itu bukan sifat daripada benda. Apa sifat benda? Benda itu sifatnya diam, bergerak, atau memiliki warna, memiliki tempat. Itu adalah sifat yang harus ada pada benda. Memiliki arah, diliputi arah. Ada depan, muka, belakang. Allah itu laisa yahwihi makan, karena Allah itu bukan benda dan juga bukan sifat daripada benda. La tudrikuhul uqul jalla wa ala, ketinggian Allah Ta'ala la tudrikuhul uqul, tidak bisa dicapai dengan akal. Ketinggian Allah tidak bisa dicapai dengan logika, dengan akal. Kadang-kadang banyak kita yang mengakal-akali. Makanya jauh-jauh dikatakan dalam riwayat, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Akal yang kita miliki ini harus kita gunakan untuk memikirkan ciptaan Allah, makhluk Allah, bukan untuk memikirkan bagaimana Allah. Bisa hilang nanti, rusak akal kita kalau yang kita pikirkan bagaimana zatnya Allah. Nah, jadi ilmu yang pertama kali dipelajari adalah ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu iman. Karena awwaluddin ma'rifatullah. Min wajibin lillahi asrina sifat. Di antara sifat yang wajib bagi Allah ada 20. Kalau sifat Allah itu banyak sekali sifat Allah. Lalu kenapa yang terkenal di kalangan Nahdiyin ataupun di kalangan Ahlu Sunnah wal Jamaah sifat 20? Apakah kita membatasi sifat Allah itu cuma 20? Tidak. Kenapa 20? Karena dengan mengetahui, memahami makna yang 20, sifat yang 20, kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sifat Allah itu banyak, makanya kata orang-orang Wahabi, kalian itu membatasi Allah dengan 20 sifat, padahal sifat Allah itu banyak. Kita jawab, kita tidak membatasi bagi Allah hanya 20 sifat, tidak. Sifat Allah itu banyak, tetapi yang 20 ini kita pahami, kita hafal, kita paham maknanya, dalilnya, maka kita akan mampu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hanyalah metode atau cara yang digunakan para ulama kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu mawjudun, maka Allah itu ada. Ini sifat yang pertama bagi Allah, bahwa Allah itu ada. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, innani anallah, sesungguhnya saya, kata Allah, adalah Allah, Tuhan kita. Tuhan kita itu ada. Namun adanya Allah tidak sama dengan adanya kita. Kalau kita adanya sebelum tiada, dan adanya kita juga nanti akan diakhiri dengan tiada. Tapi adanya Allah itu la awwala liwujudi, tidak ada awal bagi adanya Allah, tidak ada awal, karena yang punya permulaan itu adalah makhluk. Nah, apa makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah? Ada dua pendapat di kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pendapat pertama mengatakan makhluk yang pertama diciptakan itu adalah nur, yang kita kenal dengan Nur Muhammad.
Tapi harus kita pahami bahwa Nur Muhammad ini bukanlah nurnya Allah. Karena ada orang yang beranggapan Nur Muhammad ini adalah nurnya Allah. Tidak.